Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Dwi Astuti SPD, mengajar di TK Negeri Pembina Ploso, calon guru penggerak Angkatan 5 Jombang, fasilitator oleh Bapak Heri Supranoto, pengajar praktik oleh Bapak Sodi Akbar. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1A8. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ada beberapa pertanyaan stimulus yang mengenai koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan pertanyaannya yaitu antara lain ada apa saja ya. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Dan yang kedua yaitu tentang apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Yang ketiga yaitu tentang apa yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan Ki Hajar Dewantara. Dari pertanyaan yang pertama tadi yaitu apa yang saya percaya, nomor 1, saya percaya bahwa pembelajaran yang berpusat pada guru, anak akan lebih mudah memahami karena guru sebagai sumber belajar. Dan untuk yang kedua, dahulu saya lebih mementingkan aspek kognitif dibandingkan dengan aspek afektif dan psikomotor anak, dimana saya memang lebih fokus ke kognitifnya. Sedangkan yang ketiga, saya beranggapan bahwa anak ibarat kertas kosong. Jadi saya sebagai guru bebas menulis apa saja yang ada pada anak. Padahal anak memiliki bakat atau kodrat alam masing-masing. Jadi sebagai pendidik kita hanya menebalkan garis samar-samar yang pada anak sesuai dengan bakat dan kemampuan anak. Sedangkan yang keempat, saya merasa gagal jika banyak peserta didik yang kurang paham dan tidak tuntas. Jadi saya merasa adanya beban atau tuntutan anak-anak harus sukses, anak-anak harus bisa, seperti itu. Untuk yang kelima, suasana kelas yang tertib, disiplin, dan anak paham akan itu adalah fokus utama saya. Jadi dahulu saya lebih senang anak-anak lebih tertib, disiplin, sehingga anak dapat mudah memahami apa yang saya sampaikan. Tapi setelah saya mempelajari modul ini, saya merasa tertegur, di mana apa yang saya anggap selama ini benar ternyata semuanya adalah salah. Dan saya teringat akan semboyan Ki Hajar Dewantara, dan saya ingin berubah menjadi pembelajar yang lebih baik dan ingin merubah pikiran saya sesuai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan antara lain yaitu 2, pembelajaran harus berpusat pada anak, di mana saya menyadari bahwa kesalahan saya selama ini memandang siswa sebagai objek. Seharusnya mereka menjadi subjek dalam pembelajaran dan guru sebagai fasilitator, sehingga anak dapat berkembang secara aktif dan mampu berpikir secara kritis. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai untuk yang B, yaitu dunia anak adalah dunia permainan, sehingga pembelajaran harus menyenangkan dan harus melaksanakan seperti halnya melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar. Di sini saya sebagai pendidik harus mengintegrasikan pembelajaran dengan permainan sehingga anak merasa nyaman, merasa senang dalam kegiatan belajar mengajar. Yang C, guru sebagai pamong atau pendidik sebagai murid
diibaratkan sebagai ibarat keluarga. Di sini saya sebagai pendidik, saya harus lebih among lagi dalam menuntun segala kodrat yang ada pada anak. D. Mengenal dengan baik karakteristik anak didik. Di sini saya harus mengenal karakteristik anak didik dengan baik sehingga saya dapat memberikan pelayanan, saya dapat memberikan bimbingan sesuai kebutuhan atau sesuai karakteristik anak didik. Lebih menghormati anak sehingga anak lebih merasa dihargai dan anak lebih merasa percaya diri. Untuk yang berikutnya yaitu saya harus menyeimbangkan aspek kognitif, afektif, psikomotor, dan saya melaksanakan sepenuhnya untuk menebalkan aspek kognitif, afektif, psikomotor sesuai yang ada pada anak didik. Untuk yang berikutnya yaitu apa yang segera saya terapkan yang lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD, yaitu 1. Saya harus merancang pembelajaran yang menyenangkan tetap berpihak pada anak didik. Untuk yang B, saya membuat kesepakatan bersama murid sebagai salah satu wujud merdeka belajar. Yang C, menerapkan pembelajaran berbasis budaya kearifan lokal. Yang D, mengintegrasikan profil belajar Pancasila dalam pembelajaran. Yang E, melaksanakan pembelajaran sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Yang F, selalu melaksanakan semboyan Ki Hajar Dewantara. Yang selanjutnya, menerapkan pembelajaran student center learning. Demikian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu dan terima kasih. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang berikutnya yaitu menjawab tentang apa yang berubah dari pemikiran perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Yang berubah yaitu nomor A, pembelajaran harus berpusat pada anak karena anak didik itu harus aktif sehingga anak dapat mengembangkan bakat dan minatnya sesuai keinginannya. Untuk yang B, dunia anak adalah dunia permainan sehingga pembelajaran harus menyenangkan. Di sini saya harus